Indonesia, Salung Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Bagi engkau yang percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, karena begitu akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Kisah Rasul 4 ayat 12. Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus, karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, pada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap! Haleluya. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Roma 8 ayat yang ke-10, Roma 10 ayat 9 dan 10. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Dan semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus menyertai kita. Dan harapan dan doa saya, kita dituntun oleh Tuhan untuk memilih yang terbaik dalam hidup ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami mau tetap terus menerus berdoa di dalam Engkau, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan Efesus Efesus 6 ayat 18. Demikian bunyi firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kalau dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 dikatakan pray without ceasing. Dalam bahasa Indonesia, tetaplah berdoa. Jadi tema kita adalah tetaplah berdoa. Jadi setiap orang perlu berdoa buat semua orang. Bagi raja-raja, bagi penginjil, bagi semua orang, ya. Untuk apa? Supaya kita mendapatkan ketentraman, hidup tentram satu dengan yang lain, hidup damai satu dengan yang lain, hidup saling mengasihi, sehingga Tuhan dipermuliakan di dalam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, tetapi saya akan mengupas bagaimana kita tetap berdoa. Kalau kita adalah orang-orang percaya mau tetap berdoa, itu berarti kita hidup dalam ketergantungan kepada Allah. Jadi kalau kita mau tetap berdoa, itu berarti kita menyadari bahwa kita sangat bergantung kepada Allah, atau ketergantungan kita kepada Allah it's number one. Jadi ketergantungan itu menjadi nomor 1 dalam kehidupan kita. Jadi bukan karena kuat gagah, kata firman Allah, tapi karena rohku, kata Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kebiasaan kita, bukan berarti tidak perlu belajar, bukan berarti tidak perlu membaca, bukan berarti kita diam saja, bukan. Tetapi apapun yang kau miliki, bukan karena kuat atau gagahmu, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Jadi kebergantungan kita kepada Tuhan, kalau Tuhan mengatakan tetaplah berdoa, berarti Tuhan mau kita bergantung sepenuhnya kepada Dia, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Dia, percaya akan pemeliharaannya, percaya akan perlindungannya, percaya akan pemeliharaan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang betul, sebagai orang-orang percaya yang betul-betul bergantung kepada Allah. Jadi kebergantungan kita bukan dilihat dari kita sudah besar pelayanan, atau sudah besar berkat-berkat kita, atau kata kalau orang kaya, orang sekarang bilang sudah banyak hartanya. Bukan. Dalam keadaan apapun kita, dalam situasi apapun kita harus tetap bergantung kepada Tuhan. Mau mengalahkan setan, harus bergantung kepada Tuhan. Mau mengalami kemenangan, harus bergantung kepada Tuhan. Mau diberkati, harus bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, berarti
orang-orang percaya itu yang hidup kita hidup dalam, ketika orang-orang berdoa senantiasa itu, atau orang yang tetap berdoa itu, dia hidup dalam kuasa Allah. Jadi kalau kita mau berdoa terus, sadarilah hadirat Allah akan turun bagi kita, kekuatannya akan menyertai kita, kuasanya akan menyertai kita. Itu sebabnya kenapa saya tidak mau berhenti untuk berdoa, karena saya tahu saya tidak bisa berdiri mengalami kemenangan dalam hidup ini tanpa Tuhan. Itu sebabnya pagi-pagi sekali datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, atau malam-malam, atau sepanjang kawal malam, atau siang hari datang kepada Tuhan. Karena apa? Ketergantungan saya kepada Tuhan, karena saya menyadari Dia adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, dan saya tahu kuasanya akan dialirkan kepada setiap orang yang tekun berdoa dan berpuasa, yang tekun, yang tetap berdoa kepada Tuhan. Saya punya guru iman di Surabaya, itu adalah orang yang sangat kuat berdoa. Bisa 6 jam dia gunakan waktu doanya, ya, sebagai hamba Tuhan. Memang Tuhan memakai dia dengan kuasa yang begitu luar biasa. Tidak ada jalan untuk menerima kuasa Allah, merendahkan hati dan tetap berdoa kepada Allah, menyerahkan hidup kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya dan nikmati kuasa Allah. Setidak-tidaknya, saya mau katakan setidak-tidaknya, roh yang ada dalam dunia, roh yang ada padamu jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Artinya apa? Kekuatan setan, kekuatan iblis, walaupun kekuatan dunia bersatu padu untuk menghancurkan engkau, kalau engkau orang yang bergantung kepada Allah, orang yang hidup dalam kuasa Allah, hidup yang benar, saya yakin dan percaya tidak ada satu kuasa yang mampu menghancurkan hidupmu, rumah tanggamu. Mengapa keluarga-keluarga menjadi hancur? Karena tidak ada persekutuan yang indah dengan Tuhan, tidak ada hubungan yang indah dengan Tuhan. Sehingga ya begitulah, mengalami kehancuran dalam kehidupannya. Dan perlu kita menghadapi kuasa dunia ini, kuasa setan, kuasa iblis, dengan hidup tetap di dalam doa, tetap berdoa dalam kehidupan ini, dan senantiasa berdoa. Kalau kata-kata yang tidak jemu-jemunya berdoa, terus-menerus berdoa, bukan berarti kita harus pergi ke Gunung Rinjani sana, tidak, untuk bertapa di situ, bukan. Tapi kita seluruh rangkaian kehidupan kita, dimanapun kita ada, kita mungkin kalau saya lagi mencuci kain, saya bilang, Tuhan, bersihkan terus-menerus dengan kuasa darah-Mu, basuh. Ketika saya menyetrika, kan itu jadi licin itu ya. Jadi rapi ya. Kalau kita yang kusut-kusut itu disetrika menjadi rapi. Nah, saya katakan, rapikan hatiku Tuhan, dan untuk terus sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk rapi itu kan bukan karena jadi kalau mau rapi rohani kita itu, ya kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Roh Kudus akan merapikan hidup kita, merapikan cara hidup kita. Yang tadinya mungkin tidak suka membaca akan suka membaca, yang tadinya tidak suka berolahraga akan suka berolahraga, supaya sehat jasmani rohaninya. Yang tadinya mungkin tidak disiplin menjadi disiplin, yang tadinya tidak punya kuasa otoritas, Tuhan berikan kuasa itu, mengusir setan-setan dalam namanya, kita diberikan itu. Yang ketiga, kalau kita tetap mau berdoa, itu berarti kita hidup dalam hubungan yang indah dengan Tuhan, atau hubungan yang intim dengan Tuhan. Bayangkan kalau suami istri memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, satu dengan yang lain, tentu
akan lebih damai, lebih sejahtera kehidupan keluarga yang mengalami suami istri yang hidup dalam suasana intim itu. Demikian kita dengan Tuhan. Ketika kita intim dengan Tuhan, maka kita tahu keinginan-keinginan Tuhan, kita tahu apa yang tidak disukai Tuhan, kita tahu bahkan Dia akan menuntun kita kepada hikmat-Nya. Satu contoh saya katakan begini. Kita tidak tahu di dalam dunia goib ini, ya. Tapi kalau Tuhan mau memberitahu, Dia akan beritahu. Satu contoh, ketika saya melayani di Sumatera, jadi ada orang yang mengguna-gunai seseorang. Saya tidak tahu orang tersebut. Saya tidak tahu orang tersebut, tidak mengenal orang tersebut. Tetapi ketika saya diperlihatkan di dalam layar dan saya tanya orang itu, orang ini siapa? Ternyata lawan ketika dia mau jadi kepala sekolah, kalau dia mati karena diguna-gunai, kalau dia mati kalau dia mati dia akan menjadikan dirinya kepala sekolah, atau dia menjadi penggantinya yang terakhir. Tapi dia tidak mati-mati, tapi tersiksa, hidupnya tersiksa. Tidur, tidak bisa tidur. Tetapi ketika saya berdoa kepada dia, Tuhan memberikan anugerah, dia mengalami kemenangan, dan saya tanya, itu sebabnya saya tahu siapa orang yang membuat itu. Dan saya mau katakan, Tuhan mau memberitahu itu kepada kita, kalau itu ada kepentingan bagi kemuliaan Tuhan. Jadi tetap miliki hubungan dengan Tuhan. Dan yang terakhir, ketika kita tetap berdoa, maka kita adalah orang-orang yang dikatakan oleh firman Allah, kita hidup dalam ketaatan. Jadi nggak mungkin kita orang yang percaya tetapi tidak taat, atau tetap berdoa tetapi hidup kita tidak taat. Nggak akan ada kuasa, nggak ada hubungan yang intim, malah rusak, tidak ada ketergantungan itu namanya. Kalau kita ketergantungan kepada Tuhan, addicted kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi, sama seperti orang pecandu narkoba itu, kalau sudah sakau, wah itu luar biasa. Jadi terus dia akan minta barang itu supaya bisa. Kita itu seperti, dalam arti positifnya saya mau katakan, bahwa ketergantungan kita kepada Tuhan, yang terus-menerus bergantung kepada Tuhan, mengakibatkan ketaatan penuh untuk melakukan kehendak Tuhan. Semoga kita adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini, dalam penuh ketaatan kepada Allah, supaya kita menikmati hubungan intim kuasa Allah. Ketergantungan kita kepada Allah itu nyata, dan Tuhan memberkati kita. Tetaplah berdoa, dan kalau engkau mau melihat kuasa Allah dinyatakan dalam hidupmu, dalam usahamu, dalam bisnis, dalam pelayananmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau Allah yang terus akan menyatakan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa, Tuhan, biarkan kami adalah orang-orang menyukai doa sepanjang hidup kami. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sakit dalam nama Yesus. Keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu bagi mereka-mereka yang mengalami persoalan hidup. Dan mari Engkau datang kepada mereka, berseru kepada waktu kesakan, aku akan meluput engkau dan Engkau akan memuliakan aku. Dan kami percaya, kami berseru kepadamu Tuhan, Engkau memberikan kelegaan dalam nama Yesus. Kalau Engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu, menyerahkan diri kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lihat tangan yang diangkat kepadamu dalam nama Yesus. Datang kepada mereka, kuatkan mereka, topang mereka, dan berikan jalan keluar dari setiap persoalan mereka. Terima kasih Bapa di surga buat pertolonganmu, dimuliakan Engkau, ditinggikan Engkau sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Selamat beraktivitas di pagi ini. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman menyertai kita, yang disertai dengan takut dan taat kepada Tuhan. Mantap, mantap, mantap.